Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang mengumpulkan daftar dosa-dosa besar. Judul kitabnya adalah kitab disingkat dengan Al-Kabair. Kabair artinya dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Uthman Ibn Qaimis At-Turkmani Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, seorang ulama abad ke-7 Hijriah dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mencoba mengumpulkan apa saja yang menjadi dosa-dosa besar dalam syariat agama kita yang mulia ini. Pentingnya kita mengenal ini, ibu-ibu, karena kita tahu bahwasanya sebab tergelincirnya manusia ke dalam neraka, sebab seseorang mendapatkan murka, azab dari Allah Azza wa Jalla adalah dosa. Oleh karenanya mengenal jalan-jalan atau jalan-jalan menuju kepada dosa, maka ini wajib kita mengetahuinya. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu, pernah datang kepada Nabi bertanya. Kata beliau, manusia datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. Adapun aku mendatangi Nabi SAW untuk menanyakan asyar, keburukan. Untuk apa beliau menanya tentang keburukan? Apa saja keburukan itu? Maka kata beliau, makhafata ayyaqafi, ya aku khawatir aku tergelincir di dalam dosa itu. Maka ini tujuannya ya ibu-ibu, kenapa kita mengenal daftar dosa-dosa besar? Karena agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Sebagian orang mungkin tidak tahu kalau itu dosa. Bahkan dia tidak tahu kalau itu dosa besar. Dianggapnya dosa kecil, padahal dia adalah dosa besar. Oleh karenanya, tujuannya adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam jalan itu. Ya, makanya ada penyair mengatakan, aradtu syarra lisyarr walakin ditauqih, kata beliau penyair ini, aku mengenali keburukan bukan untuk keburukannya, tetapi untuk menjaga diri darinya. Dan sebagaimana kita tahu ibu-ibu bahwasanya perintah bertakwa adalah perintah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Nabi SAW senantiasa mewasiatkan takwa. Apa artinya takwa? Melindungi diri dari azab, menjadikan diri kita dengan murka dan azab itu ada pelindung, benteng. Apa itu? Dosa. Semua yang mendatangkan murka Allah, azab Allah adalah dosa.
Nah, oleh karenanya pentingnya kita mengenal dosa-dosa ini, ya ibu-ibu sekalian, adalah dalam rangka kita mengenal jalan-jalan keburukan sehingga kita bisa lepas dari itu semua. Tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu ya, begitu mudahnya manusia terjerumus dalam dosa. Apa saja yang menyebabkan manusia mudah terjerumus dosa? Di antaranya adalah yang pertama karena tabiat manusia. Ya, Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah pelaku dosa, pembuat dosa. Artinya mereka memiliki tabiat untuk mudah terjatuh kecenderungan kepada dosa. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, sebagaimana perkataan Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa kita ini condong kepada keburukan. Ya. Makanya Nabi SAW kalau berceramah atau berkhutbah, beliau di antara kalimat yang beliau ucapkan adalah wa na'udzubika min syarri wa na'udzubika min syururi anfusina. Kami berlindung dari keburukan jiwa kami, nafs kami. Ya. Bahkan dalam doa zikir pagi dan petang ya, saya kira Bapak Ibu hafal ya, doa pagi dan petang ada doa ya, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Nabi berlindung dari dua sumber dosa, kata para ulama. Setiap pagi dan petang, ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, nafsku, dan keburukan syaitan. Kata para ulama ini menunjukkan Nabi ingin mengajarkan kepada kita ibu-ibu bahwasanya dosa itu sumbernya dua. Imma dari tabiat nafs kita dan imma dari pengaruh syaitan. Dan Nabi mengajarkan kita dua perlindungan ini setiap pagi dan petang. Ya, pertama dari tabiat kita, condong kepada nafs syahwat ya, ada dua ya, syahwat dan syubhat. Ya. Nah, ini senjata setan dalam menggoda kita ini syahwat dan syubhat. Dan Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwasanya manusia dijadikan kecenderungan zuyyina linnasi hubbus syahawati. Manusia dijadikan condong kepada mencintai berupa apa? Allah Ta'ala menyebutkan yang pertama adalah minan nisa, ya, wanita. Ini fitnah yang paling besar ibu. Makanya Nabi SAW mengatakan ya, awal fitnah di Bani Israel, fitnah yang menghancurkan Bani Israel adalah kanat fin nisa, adalah pada perempuan. Oleh karena kita dapati banyak hadis-hadis Nabi menggambarkan di zaman Bani Israel banyak wanita pelacur. Ya, pernah dengar hadis seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Juraij. Ketika ia dipanggil oleh ibunya, ya Juraij, tapi ia enggak mau, ia lebih memilih salat kan. Sehingga ibunya marah, lalu dia berdoa, ya Rabb, jangan matikan anakku ini sebelum dia melihat wajah pelacur. Bani Israel hancur karena fitnah wanita. Juga ada hadis wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing, itu di zaman Bani Israel. Ya, begitu dahsyatnya fitnah waktu itu, hadirin ibu-ibu yang sekalian. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan min ba'di adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan ujian atau cobaan atau fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki sesudahku aku ini meninggal, kata Nabi, kecuali wanita. Karena itu wanita sering dijadikan setan untuk sarana untuk menjerumuskan manusia. Ya, kata Nabi SAW, kalau seorang wanita keluar dari rumahnya, apa kata Nabi? Syaitan akan mengintainya. Istasyrafaha syaitan. Gini, jadi kalau ibu-ibu nanti keluar dari rumah itu syaitan sudah menunggu dulu dia gini. Dan tabiat manusia, nah kita dapati inilah yang terjadi. Ya, banyaknya manusia yang laki-laki yang memiliki harkat martabat baik, laki-laki yang kuat kepribadiannya, ya, tetapi kemudian
dia jatuh gara-gara fitnah ini. Mungkin dia rela membunuh lah, dia karirnya yang cemerlang, ya, lupa gara-gara itu semua. Ya. Nah, karenanya ini yang menarik. Kenapa Allah Azza Jalla sering sebut pelaku dosa dengan ahlul jahil, kebodohan? Maka kata para ulama mengatakan, para sahabat mengatakan, kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa yang melakukan dosa maka dia bodoh, hakikatnya bodoh. Ya. Di mana letak kebodohannya ibu-ibu? Ya. Ya. Pelaku dosa dan kebodohan itu, ya, kata para ulama, ya, karena orang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu akalnya hilang. Dia bodoh. Dia dikuasai oleh syahwatnya. Ya, sehingga ia disebut bodoh. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, misalnya ibu dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah Ta'ala katakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan dosa lantaran karena kebodohannya. Ya, tsumma yatubu min qarib, kemudian dia bertobat dengan segera. Yang berbeda orang yang berbuat dosa lantaran kesombongan. Kalau lantaran kebodohan, maka biasanya mudah untuk segera bertobat. Seperti Nabi Adam. Faktor yang membuat Nabi Adam berbuat dosa adalah syahwatnya. Ya. Dia melakukan dosa, ya, melanggar larangan Allah Azza Jalla. Ya, adapun iblis, dia sombong, maka tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Ya. Dan adapun Adam, dia berbuat karena kebodohan. Dia karena dikuasai oleh syahwat. Ya, maka ibu-ibu yang belakang Allah Azza Jalla, ya, lihat kata para ulama, para sahabat. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan man amila su'a fa huwa jahilun. Ya, barang siapa yang melakukan dosa maka hakikatnya dia orang bodoh. Ya, min jahalati amila su'. Karena kebodohannya maka ia melakukan dosa. Dan dia senantiasa disebut bodoh kapan? Hatta yansi'a ma'siyati, sampai dia meninggalkan dosanya. Ya. Juga ada ayat dalam surah Al-An'am misalnya, Allah Ta'ala menyebutkan, innahu man amila minkum su'an bijahalah. Ya, barang siapa di antara kalian yang melakukan dosa dengan kebodohan, lagi-lagi bijahalah, thumma taba min ba'di, kemudian dia bertobat sesudah mengerjakannya, wa aslaha, lalu dia mengadakan, ya, perbaikan diri, fa innahu ghafurur rahim. Ini juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 119. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah, tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kata Allah, sesungguhnya Rabbmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan dosa lantaran kebodohannya. Nah, maka hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat yang kami bacakan tadi menunjukkan bahwasanya inilah manusia pelaku dosa karena dia bodoh. Nah, maksud bodoh di sini apa? Banyak keterangannya, ditinjau dari beberapa sisi. Ya, di antaranya tadi kami katakan, orang yang melakukan dosa ia dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya, sehingga akal pikirannya dikendalikan oleh syahwatnya. Maka jadilah ia bodoh, dungu, ya, tidak berakal karena dia menjadi budak syahwat dan hawa nafsunya. Ya, makanya apa itu syahwat? Adalah ketika, ya, akal kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Ya. Maka lihat orang pelaku dosa itu, ya, kadang-kadang dia nggak ingat harta keluarganya, dia nggak ingat karirnya, dia ingat bagaimana anak-anaknya dibully nanti kalau dia nggak ingat. Dan makanya para ulama mengatakan kenikmatan dosa tidak sebanding dengan penyesalan, kepahitan yang sepanjang masa kita akan rasakan.
Berbuat dosa kenikmatannya harus diakui mungkin ada, melampiaskan syahwat, tapi setelah itu penyesalan, ya, kesempitan yang kita rasakan jauh lebih dahsyat dibanding. Makanya para ulama katakan bersabar atas dosa lebih ringan daripada bersabar daripada dampak negatif akibat pengaruh dosa-dosa itu. Nah, maka kita harus bersabar ya, Bapak Ibu. Ketika ada maksiat di depan mata kita, kita bersabar. Dan ingat bahwa kesabaran kita itu lebih ringan, ya, dibanding dengan ketika kita selesai melakukan dosa dan maksiat itu ada dampak pengaruh yang bukan hanya menimpa kita, menimpa anak, menimpa istri, menimpa harta kita, menimpa keluarga besar, menimpa negeri kita. Yang itu ya banyak orang tidak bersabar sehingga banyak orang bunuh diri, ya, menyesal setelah melakukan itu semua. Nah, sebagian ada yang mengatakan dari mana letak kebodohannya? Karena dia bodoh akan akibat dari dosa itu. Dia dikuasai syahwatnya, dia tahu kalau minum ini dia akan sakit. Tapi dia dikuasai oleh kenikmatan yang akan dia rasakan. Ya, akhirnya dia bodoh, itu namanya bodoh. Apalagi kalau betul-betul dia sudah tahu bahwasanya akibatnya dosa ini dia tahu, namanya bodoh kuadrat namanya ini. Ya. Semakin bodoh jika ia sudah tahu bahwa ya ia akan merasakan dampak dosa ini ya. Kalau dia melakukan dosa ini, dampak ini, akibatnya ini, hukumannya ini, tapi tetap nekat melakukannya, berarti ini semakin bodoh namanya. Ya. Maka semua orang sepakat ya bahwa orang yang mendahulukan kenikmatan sesaat ya dan kenikmatan sedikit di atas kenikmatan yang abadi dan berlimpah, itulah surga. Maka kita sepakat dia adalah orang yang dungu dan bodoh. Betul ya? Sepakat Ibu? Sepakat ya? Ibu-ibu? Nah, kita sepakat Bu, kalau ada orang yang lebih mementingkan ya, lebih rela ya mendahulukan kenikmatan yang sebentar, sedikit, sesaat lalu hilang, lalu dia kemudian ya berpaling dari kenikmatan yang abadi, berlimpah, maka kita semua sepakat itu adalah orang bodoh. Nah, maka ibu yang bilang Allah SWT ini ya di antara ya ini karena apa tadi, faktor dosa adalah tabiat manusia. Yang kedua adanya syahwat dan syubhat yang merajalela di sekitar kita. Ya, apalagi zaman semakin buruk Ibu, Nabi SAW mengatakan yang artinya ya tidaklah datang sebuah zaman kecuali lebih buruk dari sebelumnya. Ini kaidah Bu. Ibu-ibu ya, kita semua merasakan beberapa zaman Ibu ya, mungkin Ibu pernah SMP, pernah SMA, kemudian mahasiswa, lalu kita bandingkan dengan sekarang. Ya. Lebih buruk mana Bu dari sisi mudahnya orang berbuat dosa dan maksiat sekarang? Ya, dosa dan maksiat ada di tangan di HP kita, orang bisa. Ya. Dahulu mungkin ya maksiat itu di luar rumah. Ya, jangan jauh-jauh Ibu. Dulu kalau ibu-ibu mau gibah, mau ngerumpi, nunggu arisan sekali sebulan ya. Sekarang setiap hari sudah ada di grup tuh. Apalah yang diomongin nilai itulah ya. Waliyadzubillah. Orang nonton bioskop mungkin sekali sebulan baru buka bioskopnya. Dulu tahun 70-an, mungkin tahun 80. Ya, sekarang ada di HP kita. Dulu kita hanya nonton TV, nunggu malam nonton TV, nonton sinetron. Sekarang ada semua di HP kita. Kapan sih kita bisa nonton? Maka lebih buruk zaman sekarang. Karena itu mengingatkan tentang bahaya dosa harus diulang-ulang. Ya. Sehingga dosa ini Bu, kalau sering diulang-ulang terasa akan biasa. Ini bahayanya. Ya. Bahayanya kita akan merasa dosa itu biasa aja, menghilangkan pengagungan kepada Allah. Orang nggak mengagungkan lagi Allah, nggak takut sama Allah karena sudah biasa. Awalnya kita berbuat dosa ada rasa takut Bu, tapi karena kita dikuasai oleh syahwat, akhirnya dia melakukan. Menyesal pertama kali berbuat dosa, tapi ketagihan, diulang lagi, kedua, ketiga, kemudian
dia sudah merasa biasa dengan dosa itu, bahkan tidak merasa sakit, tidak merasa berdosa. Ini bahaya. Dan inilah hukuman yang paling berat bagi pendosa, Bu, adalah dia tidak merasa sakit dengan dosanya, sehingga ia dijauhkan diri untuk bertobat. Itu bahayanya, Bu. Ini dampak paling besar dosa itu, Bu, adalah ketika orang sudah merasa tidak mau bertobat karena menganggap biasa aja. Nah, apalagi syubhat ya, syubhat juga banyak pemikiran menyimpang. Ada orang berlebih-lebihan dalam beragama, ada yang di sisi yang lain ada yang menyepelekan agama. Dua-duanya ada ini syubhat-syubhat ini. Sehingga agama ini kadang-kadang samar, dibikin samar, sehingga orang melakukan amal-amal yang jauh dari petunjuk agama karena dia salah dalam memahami agama. Ini namanya syubhat. Jadi pentingnya kita belajar. Kalau syahwat diobati dengan sabar, dan kalau syubhat diobati dengan menuntut ilmu. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kata para ulama, inilah dua obat penyakit syahwat dengan bersabar, dan penyakit syubhat adalah duduk di majelis menuntut ilmu. Ya. Di antara juga pengaruh manusia berbuat dosa itu adalah tentu tadi syaitan ya, yang sudah banyak bersumpah di dalam Al-Quran ya untuk menggoda anak Adam. Ya. Banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Fabi izzatika ya la aghwiyannahum ajmain ya Rabb. Ya, demi kemuliaanmu ya, aku akan menggoda mereka. Kata dalam surah Al-A'raf misalnya, iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani ya Rabb, ya karena engkau telah menghukumku tersesat, ya la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan duduk menghalangi anak Adam dari jalanmu yang lurus. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan tidaklah ada jalan kebaikan ibu kecuali iblis akan duduk di sana untuk menghadang kita. Ya, itu janji dan sumpah iblis. Ya, bahkan dia akan menggunakan segala cara. Bahkan dia mengutus pasukannya setiap hari menyusun program rencana untuk menghancurkan dan menjerumuskan kita anak Adam. Makanya Allah Ta'ala menjadikan mereka adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa innahum lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuhmu yang nyata. Dan syaitan ini ibu tidak tidur. Al-Hasan Al-Basri ditanya, apakah syaitan iblis itu tidur? Kata Hasan Al-Basri, "Lau nama lawajadna raha." Seandainya iblis atau syaitan itu tidur, maka tentu kita akan beristirahat dari makar mereka. Enggak ada, kita tidur dia terus. Kita lagi tidur nih, dia terus berusaha memalingkan kita. Dengan apa? Kasih mimpi. Makanya Nabi mengatakan mimpi buruk itu dari syaitan. Siapa yang mimpi buruk, maka hendaklah dia meludah sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitan. Bayangkan kita masih tidur, dia enggak istirahat. Dan bahkan dia masuk ke dalam darah kita. Kata Nabi, "Innasyaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam darah anak Adam sebagaimana mengalirnya darah kalian. Ya. Maka ini ya diantara. Kemudian ibu juga diantara penyebab orang masuk dosa. Nampaknya kita mungkin hanya pengantar dulu ya ibu-ibu, sebelum mungkin ibu-ibu membeli bukunya ya. Saya minta nanti beli bukunya, buku tentang Al-Kabair ini banyak sekali ya. Ada 70 dosa di situ. Beliau hanya menyebutkan dalil-dalilnya, Al-Quran, hadis, dan juga mungkin ada perkataan para salaf. Ya, judulnya adalah dosa-dosa besar ya, atau bahasa Arabnya Al-Kabair. Nanti mohon semua beli bukunya, dan insya Allah setiap pertemuan kita akan bahas 1 atau 2 daftar dosa yang akan kita bahas. Tapi ini sekarang muqaddimah dulu supaya kita tahu bahayanya dosa, ya. Apa itu dosa dan apa sumbernya dosa. Tadi apa Bu? Yang ketiga tadi yang pertama adalah tabiat manusia, yang kedua adanya syahwat dan syubhat, yang ketiga adalah pengaruh syaitan,
Ya. Kemudian yang keempat adalah lemahnya iman. Ini diantara faktor yang paling utama, Bu ya. Maka ya tadi kenapa banyak orang berbuat dosa, Ibu? Di antaranya karena mereka lemah keyakinannya bahwa Allah Azza wa Jalla melihat dia. Ini namanya kelemahan iman. Ya. Umar bin Khattab, Bu, pernah mengucapkan kalimat, Masya Allah, ini bentuk keyakinannya. Kata beliau, "Lau atharat baghlatun fil Iraq." Kalau seekor keledai terpleset kakinya di sebuah jalan di negeri Irak, dan beliau adalah khalifah, beliau ada di Madinah, la dhanantu anna Allah yas'aluni yawmal qiyamah, ya Umar lima la tusawwi lana tariq. Maka aku yakin aku akan ditanya oleh Allah, wahai Umar, kau khalifah, kau presiden, kenapa kau biarkan keledai itu terpeleset kakinya karena jalan yang kau tidak perbaiki? Lihat Umar bin Khattab, keyakinannya akan adanya hisab, keyakinannya, imannya kepada hari akhirat menjadikan dia takut berbuat maksiat, berbuat dosa. Kenapa banyak orang koruptor, Bu? Karena dia tidak takut sama Allah. Imannya lemah, atau keyakinannya kepada Allah bahwa Allah akan melihat, Allah melihatnya, Allah mencatatnya, Allah mengawasinya, atau Allah Ta'ala membalasnya di hari akhirat. Keyakinannya kepada itu lemah. Ya. Dan kita tahu sekarang, ya, manusia banyak berpaling dari agama, sibuk dengan dunia, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan segala macam, sehingga imannya lama-lama hanya dengerin pengajian sekali sepekan Jumatan itu pun tidur. Bagaimana imannya mau kuat? Sementara syahwat dan syubhat merajalela di sekitar kita. Ya. Nah, maka ini ya, ini kelemahan iman juga. Jadi ini ini faktor yang, nah, selanjutnya ibu-ibu, apa itu sebetulnya dosa? Ya. Dosa itu dalam bahasa Arab artinya asa, dari kata ma'asiyah atau isyan. Ya. Asa ya'si, makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam itu bermaksiat kepada Rabbnya, lalu dia sesat. Ya. Semua dosa disebut dengan asa, maksiat. Ya. Pengertiannya apa? Asa itu artinya ada mutta'ah, tidak taat. Ya. Maka dosa itu ada dua, secara garis besar ya, meninggalkan perintah dan melakukan atau melaksanakan larangan. Ya, karena tidak taat kepada perintah dan tidak taat kepada larangan. Ya, jadi dosa itu secara umum adalah tarkul ma'murat, meninggalkan perintah. Ya, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh sedekah nggak mau sedekah. Sebagaimana dosanya iblis, diperintah sujud dia nggak mau sujud. Nah, ini namanya meninggalkan perintah. Ya. Kemudian yang kedua adalah fi'lu al-mahdzurat, yakni melakukan larangan atau melanggar apa yang dilarang, seperti berzina, minum khamar, memakan harta riba, mencuri, ini semua larangan. Ya. Melakukan praktek sihir, perdukunan, ada larangannya. Ya, sebagaimana misalnya Adam, dia dilarang mendekati sebuah pohon di surga, tapi dia dekati, maka dia bermaksiat. Adam bermaksiat, iblis juga bermaksiat. Seluruh bentuk ketidaktaatan, baik meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perintah atau melaksanakan atau melanggar larangan, dua-duanya adalah asa, maksiat. Ya. Dan ini bentuknya bisa datang dari Allah, artinya bermaksiat kepada Allah, juga bisa bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala katakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kata Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi bermaksiat kepada Rasul adalah itu meninggalkan perintah Rasul dan justru
melaksanakan apa yang dilarang oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan maksiat ini disebutkan dengan lafaz yang berbeda-beda ya di dalam Quran. Ada khati'ah, ada dzamb, ya, macam-macam. Ada as-sayyi'ah, ya, ada al-fusuq, ya, juga kadang-kadang disebut dengan al-fasad, kerusakan, ada juga al-itsm. Ya, semuanya merujuk pada satu hal, yaitu ada bentuk ketidaktaatan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan dosa ini bertingkat-tingkat. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang kita bahas ini dosa yang paling besar, dosa besar. Bahkan dosa ini, Bu, menjadi beda kalau dilakukan di waktu yang berbeda. Ya. Berdosa di bulan haram seperti sekarang ini, tentu beda dosanya di bulan non-bulan haram. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Ketika Allah Ta'ala menyebutkan bulan-bulan haram, Allah Ta'ala katakan jangan kalian berbuat dosa di dalamnya. Sekarang masih bulan Muharram ya, Bu ya? Maka kita melakukan dosa ghibah di bulan Muharram, Ibu, beda dosanya dibanding setelah Muharram ini. Setelah Muharram apa? Safar. Ya, 1 minggu lagi Ibu berghibah dengan sekarang, itu beda dosanya. Karena Allah Ta'ala mengagungkan waktu-waktu itu, ya. Maka tidak boleh, ya, seperti waktu kita berihram, ya, berbuat dosa ini lebih besar dibanding di luar ihram, ya. Ketika kita berihram, jangankan dosa yang halal saja nggak boleh, ya. Menikah nggak boleh, berhubungan suami istri nggak boleh, cukur rambut nggak boleh, apalagi yang sifatnya dosa. Ya. Kemudian juga, Ibu, maksiat itu bisa menjadi beda besar kalau dilakukan di tempat yang dilarang, ya, yang memiliki keutamaan seperti di dua tanah haram, ya, itu tidak boleh. Jadi kita berbuat dosa di kota haram, tanah suci Mekah atau di Madinah, itu dosanya beda kalau kita sekarang di sini. Jadi kalau di galaksi sama di tanah haram itu beda. Ya, makanya Allah ancam, "Wa may yurid fihi bil hadin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang punya keinginan berbuat zalim di Mekah, nudhiqhu min adzabin, kami akan timpakan azab yang pedih. Ini diancam. Nah, ya itu ya Ibu-ibu, kira-kira dan ada dosa yang berkaitan dengan haknya Allah Azza wa Jalla. Ada dosa yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu? Ya, meninggalkan sholat. Ya, ini, dan ada dosa yang berkaitan dengan haknya makhluk. Seperti mengambil, ya ada 3 ya kata Nabi, menzolimi hartanya, menzolimi apalagi itu kehormatannya, dan menzolimi darahnya. Ada 3 itu. Ya. Dan terkadang berkumpul 2. Ada haknya Allah dan ada haknya makhluk. Seperti dalam pembunuhan. Ya, di situ ada haknya Allah, tapi juga ada haknya makhluk. Haknya makhluk adalah ya meminta maaf. Ya, kalau tidak bisa meminta maaf kepada ahli warisnya, maka dia harus dibunuh. Atau kalau ahli warisnya merelakan, ia membayar diat, ya, atau membayar denda, itu kafarah. Ya, dan untuk perkara ini, Ibu-ibu, kata Sufyan Ats-Tsauri, dosa yang berkaitan dengan hak makhluk itu lebih berat di hari kiamat nanti dibanding dosa yang berkaitan dengan hak Allah itu. Ya, kata Sufyan, kau datang membawa 70 dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ahwan indallah, itu lebih ringan dibanding dosa 1 saja tapi berkaitan dengan hakul ibad, haknya makhluk. Nah, makanya hati-hati ya, Bu. Ya, maka itu sebabnya Nabi SAW berlindung dari utang misalnya. Sampai kata istrinya, "Ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berdoa berlindung dari utang."
Allahumma inni a'udzubika minal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari utang karena berkaitan dengan hak makhluk, Bu. Ya, itu sebabnya Nabi SAW menyuruh kita segera selesaikan di dunia ini sebelum kita meninggal yang berkaitan dengan dosa, kezaliman kepada makhluk. Ya, kalau berkaitan dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, haknya Allah, mudah bagi Allah mengampuni kita di hari kiamat nanti. Ya, dengan rahmat dan kasih sayang luas. Tetapi kalau berkaitan dengan haknya makhluk, belum tentu mereka nggak mau. Belum tentu mereka mau memaafkan kita. Dia nggak mau, mungkin dia nggak mau. Maka kata Nabi, kita akan membayar itu semua dengan amal soleh kita. Ya, maka kata Nabi SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi." Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik berupa kehormatannya atau hartanya, falyastahlilhu al-yawma. Kata Nabi, hendaklah segera dihalalkan hari ini. Sebelum nanti di hari kiamat uang dinar itu nggak ada manfaatnya. Kau mau bayar pakai apa? Di sana nggak ada uang. Nah, tapi ibu, kita akan bayar semua itu. Makanya ibu-ibu, ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah Fatir ya. Yang ini kata para ulama, ini ayat yang menjadi ta'ziyah. Bukan surah Fatir, surah Ibrahim ayat 42. Ya. Yang kata para ulama seperti Maimun bin Harun rahimahullah mengatakan ayat ini ayat yang merupakan hiburan bagi orang yang dizolimi dan ancaman bagi orang yang zalim. Ya. Apa ayat ini, Ibu? Ya, di ujung ayat itu Allah Ta'ala katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, jangan kalian mengira, jangan kalian menyangka Allah lengah, lalai, lupa terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Ibu, hati-hati, Bu. Karena sebagian orang menganggap dosa nggak apa-apa nih. Ya, kita biasa-biasa juga, kita berbuat dosa, zalim, koruptor, menerima suap, nggak ada apa-apa. Fine-fine aja hidup kita. Nah, ini ayat ini, bacakan ayat ini. Bacakan ayat ini. Kata Allah, jangan kau kira Allah lengah, lupa dengan semua itu. Allah sudah catat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, walakin yuakhiruhum, Allah sengaja menunda ila ajalin musamma, untuk waktu tertentu. Ya. Cepat atau lambat. Tapi jangan berpikir, wahai para pendosa, kau tuh dibiarkan, dilupakan. Enggak, ada catatannya. Semua kezaliman kita, harta orang lain yang kita ambil, kehormatan yang kita rusak, darahnya yang kita tumpahkan, demi Allah, Allah mencatat semua dalam sebuah kitab yang tidak akan pernah hilang. Dan akan ditunaikan, dikembalikan hak-hak itu kepada sang pemilik hak yang kita ambil. Kata Nabi SAW, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan mengembalikan hak-hak orang yang kau ambil di hari kiamat. Hatta yuqadu minasyatil jahal ila syatil karama. Sampai kata Nabi SAW, kambing yang ditanduk akan meminta pertanggungjawaban kambing yang pernah menanduknya. Kambing aja, Bu. Ada kambing yang berantem. Lalu Nabi mengatakan, kau tahu enggak? Atadri ya bi ayyi syai'in tanqatiham. Apa yang mereka berantemkan itu? Kata sahabat, kami enggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, Allah ya Allah, wallahu yadri wallahu yaqdi yaumil qiyamah. Allah tahu apa yang mereka berantemkan dan Allah akan tegakkan kisah di hari kiamat. Siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi. Itu kambing. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, maka hiburan juga ini ayat ini, Bu. Maka ibu-ibu yang mungkin pernah dizalimi, kayaknya sih sering-sering dizalimi semua di sini ya. Ini hiburan, Bu, jangan sedih, Bu. Ibu akan mendapatkan haknya nanti di hari kiamat nanti. Cepat atau lambat. Ini ayat hiburan bagi kita, Bu. Yang mungkin pernah terzalimi karena dia tidak bisa melawan, kemudian hartanya diambil, gaji gak dibayar. Ya, dizalimi, dipukul, atau mungkin kita
Dia nggak bisa bela diri karena dia orang kuat. Jangan khawatir, ini ayat hiburan bagi kita semua. Jangan kau pikir Allah lengah kepada mereka. Ya, jangan di akhirat, di dunia aja bu. Ya akhirnya terbongkar juga kan. Sepandai-pandai mereka menutupi keburukan, maka ada saja cara Allah Azza Jalla membuka ya keburukan mereka. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting Ibu karena ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza Jalla. Tidak mungkin pendosa dibiarkan di hari kiamat disamakan dengan orang yang taat. Ya, kata Allah, afanaja'alul muslimin kal mujrimin, apakah kami menyamakan orang muslim yang taat dengan para pendosa? Tentu tidak. Ya. Semua ini ibu-ibu tentu ya ada akibat yang dia rasakan baik di sekarang maupun di akhir kiamat nanti. Di sini disebutkan ibu, di antara ada sumber dosa, ada 3 di sini disebutkan. Maksudnya sebab orang terjerumus ke dosa, akarnya. Kalau di sini akarnya, kalau tadi sebab yang nampak, ini akar dosa itu kata Imam Ibnu Qayyim ya, dalam kitabnya Al-Fawaid ya, lil ma'asi asbabun. Ada maksiat itu ada faktor ya, ada faktor-faktor yang pemicunya atau akarnya. Yarji'u mujmalaha ila umuri thalathatin. Secara umum ada 3. Yang pertama Ibu, akar dosa yang pertama adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok dosa. Hati kalau sudah mulai bergantung kepada makhluk, kepada harta, itu biasanya pintu dosa terbuka di sana. Bergantung kepada harta, bergantung kepada kekuasaan, bergantung kepada makhluk pokoknya. Maka ini pintu dosa. Di sini banyak dosa-dosa, pintu-pintu akan terbuka dari sini. Tumbuh banyak dosa, cabang-cabang dosa dari itu, dari bibit bergantung kepada selain Allah. Makanya dalam Islam itu kita selalu disuruh, diperintahkan bertawakal, menggantungkan hati hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, topnya apa Bu? Dari akar dosa yang ini topnya apa? Puncaknya dosa dari sini apa Bu? Syirik. Ya, ini syirik. Nah, ini yang banyak terjadi di negeri kita. Kenapa banyak tumbuh subur klinik yang lagi viral banyak ya Bu ya? Dukun-dukun palsu dibongkar. Kenapa banyak orang Indonesia sih? Karena kita punya tauhid lemah. Kita harus akui Bu, kita jarang-jarang belajar tauhid toh. Waktu kecil kita hanya belajar ngaji, belajar Iqra. Ya, sesudah bisa baca Quran juz amma selesai. Terus kita nggak kenal siapa Rob kita. Kita nggak mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya yang dengannya kita tumbuh rasa cinta, takut, harap, bergantung kepada Allah SWT. Kita harus akui Bu, ini metode pendidikan agama kita di sini kelemahannya. Kita hanya mengenal teori tapi tidak diajarkan tauhid. Sehingga kita banyak anak-anak muda Islam sholat tapi nggak ada dampaknya, pengaruhnya sholatnya. Makanya anak-anak kita selesai ngaji SD, SMP udah enggak tuh, SMA apalagi mahasiswa. Nanti setelah nikah baru dia mulai ngaji lagi. Nah makanya Jundub, seorang sahabat di waktu kecil, beliau mengatakan kami dulu belajar iman dulu baru belajar Quran. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Ini kata beliau. Waktu kami muda, anak-anak, kami dulu diajarkan akidah, tauhid.
Mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya. Itu dulu yang diajarin anak-anak, Bu. Baru belajar ngaji. Kalau kita di Indonesia dibalik, ngaji dulu. Kita sudah merasa senang kalau anak-anak kita sudah bisa baca Quran. Wah, keren. Tapi ditanya, sebutkan nama-nama dan sifat Allah. Dia nggak tahu. Dia nggak mengenal Allah yang dengan rincian mengenalnya tumbuh rasa cinta. Sehingga dadanya bukan cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk. Karena dia lebih mengenal pesepak bola, artis, YouTuber daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan salahkan kalau generasi lebih cinta kepada mereka, karena kita nggak pernah ngisi kesempurnaan nama-nama Allah, keindahan sifat-sifatnya, sehingga dia nggak kenal Robnya. Sehingga apa? Mereka tumbuh menjadi generasi yang kosong dadanya, sehingga mudah terjerumus kepada kesyirikan. Kita nggak bergantung kepada Allah. Zohirnya mungkin pakai jilbab, pakai kopiah haji, bolak-balik ke masjid, tapi kalau lagi ada masalah, ya ujung-ujungnya ke dukun, ke kuburan, tirakatan. Percaya hari baik, percaya hari buruk, hari sial. Ada angka sial, angka macam-macam ini coba nih. Pamalilah dipercaya, padahal zohirnya Islam. Zohirnya Masya Allah. Karena dada yang kosong dari tauhid ini. Sehingga ya mempertuhankan jabatan. Ya, hampir di negeri kita ini banyak dukun, dan dukun itu ya banyak didatangi oleh para penguasa biasanya. Saya tahu beberapa. Saya beberapa kali berceramah di luar kota, tahu oh ini begini. Pernah juga saya umroh bareng artis penyanyi gitu ya. Saya nggak tahu kalau dia penyanyi. Nah, dia cerita kalau artis-artis itu rata-rata punya dukun. Coba lihat. Umroh Bu, dia tawaf sa'i, tapi dia percaya dukun. Aneh kan? Aneh nggak Bu? Orang sholat dia ucapkan la ilaha illallah, dia bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Bibirnya mengatakan tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Tapi kalau ada masalah ke dukun. Ini akar dosa yang paling parah. Ketika hati tidak mengenal Allah. Orang kafir boleh dia mengenal makhluk sampai ke bulan, mengenal virus, mengenal ini, oke, silakan. Tapi mereka tidak mengenal Rabb yang menciptakan mereka. Apa istimewanya? Makhluk mengenal makhluk. Yang istimewa apabila makhluk mengenal penciptanya. Nah kita ini. Sehingga kalau kita nggak mengenal pencipta Ibu, maka kita jangan salah kalau kita bergantung kepada makhluk yang hebat. Ya, kepada kalau di Indonesia kepada orang-orang soleh. Ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Ibu, akar dosa yang kedua kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid adalah ta'atul quwwatil ghadabiyah, menuruti kekuatan amarah. Ini Bu, akar dosa ini Bu. Bu, makanya Nabi SAW mengatakan la taghdab. Apa Ibu? Ya, di TK diajarin tuh, anak saya TK tuh. La taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Tuh. Kok jangan marah surga? Seolah-olah kok cuman jangan marah kok surga. Ternyata Ibu, marah itu akarnya dosa. Dari kekuatan ini tumbuh banyak cabang-cabang dosa. Maka kalau sudah orang meninggalkan marah Ibu, maka insya Allah banyak akhlak yang terpuji yang akan berkumpul padanya. Dia mengumpulkan banyak kebaikan yang dengannya dia akan masuk surga. Puncaknya apa Bu? Kalau tadi bergantung kepada selain Allah, syirik. Nah kalau ini apa? Kekuatan amarah ini akan memuncak pada apa? Perbuatan apa Bu? Kezoliman. Dan bentuk kezoliman yang paling top adalah apa? Pembunuhan. Nah ini puncaknya zolim itu pembunuhan, darah. Ditumpahkan, ditembak, apalah gitu ya. Yang lagi ya, ini sekarang di negeri kita ini wallahu a'lam gimana carut marut ya.
Nah, kemudian yang ketiga ibu, maka ibu hati-hati bu, ya, jangan mudah terbawa emosi ya. Kita ini kadang-kadang di jalan, ya Allah hanya masalah senggolan dikit aja bu. Tapi itu biasanya orang sampai masya Allah bu, yang kita dapati ya cekcok rumah tangga awal dari hal-hal yang tapi kemudian berakhir. Hanya para ulama katakan kebakaran biasanya muncul dari percikan api yang kecil. Nah ya, kalau kita lihat bu, kebakaran tuh dari mana? Biasanya dari puntung rokok ya kecil. Nah, cuman kita tidak mengelolanya. Kemudian yang ketiga ibu, akar dosa adalah ta'atul quwwati syahwaniyah. Menuruti kekuatan syahwat. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Ya, syahwat bu, ya dan pusat syahwat di mana bu? Perut dan di bawah perut. Itu pusatnya syahwat. Kekuatan syahwat di situ, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu sebabnya Nabi mengatakan orang kalau sudah menikah setengah agama sudah sempurna. Kenapa? Dia menutupi setengah pintu dosa. Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakfala nisfad din. Kalau orang sudah menikah kata Nabi dia sudah. Makanya ibu kalau punya anak bu, ya jangan tunda-tunda kalau sudah mau menikah. Karena dosa yang satu ini bu, dosa kemaluan. Allah susah ya. Ya sulit itu. Dan itulah banyak yang menjerumuskan manusia. Karena itu kalau sudah menikah kata Nabi, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Dan puncaknya apa bu? Zina. Nah, tiga ini berkumpul dalam surah Al-Furqan ayat 68. Allah Ta'ala menyebut tiga dosa ini. Surah Al-Furqan, di ujung-ujung ayat itu, di ujung-ujung surah itu, Allah Ta'ala menyebutkan puji-pujian kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Di antaranya ini, meninggalkan tiga dosa ini bu. Ya, surah Al-Furqan ayat 68. Coba dibuka bu Al-Quran. Itu di situ Allah Ta'ala menyebutkan tiga dosa yang ternyata akarnya tiga bu. Jadi kalau dilihat cuma itu puncak gunung yang disebutkan. Tapi kalau kita lihat akarnya ini tadi yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa itu ayatnya? Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah dengan sesembahan selainnya. Syirik. Orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Tadi apa bu ininya? Akarnya dosa ini apa bu? Bergantungnya hati. Ini dosa pertama. Apa yang kedua? وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan dia tidak membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Pembunuhan. Akarnya di mana bu tadi ibu ini? Kekuatan amarah. Nah, membunuh ini. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, dan tidak berzina. Nah, kekuatan apa ibu ini? Akarnya apa bu? Kekuatan syahwat. Tiga dosa ini dikumpulin oleh Allah dalam ayat ini bu. Ayat ini kalau ibu lihat bu adalah rentetan puji-pujian kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka yang sholat malam ada tuh di situ. Mereka yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina. Nah di antaranya mereka meninggalkan tiga akar dosa ini. Syirik, membunuh dan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan semua itu dia akan mendapatkan azab. Surah Al-Furqan ayat 68.
Ya Bu ya. Nah, ini. Dan ibu-ibu kata para ulama, 3 dosa ini saling panggil memanggil. Kalau ibu ngundang satu, dia akan mengundang yang dia sohib Bu ini Bu. Ibu ngundang satu, dia akan panggil temennya. Ibarat pintu, kalau satu dibuka pintu, pintunya yang lain akan terbuka untuk ibu. Ya. Asyirk yad'u ila dzulm wal fahish. Syirik itu mengajak kepada perbuatan zalim dan keji. Orang kalau bergantung kepada selain Allah yaitu dia akan panggil. Makanya ibu, di zaman Nabi SAW kan ada pembunuhan, ada perzinahan. Yang di ayat-ayat pertama kali turun apa Bu? Tentang tauhid. Karena tauhid akan juga mengajak kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, orang kalau sudah melakukan syirik Ibu, ya biasanya mudah untuk melakukan kezaliman. Dan kalau sudah zalim, ya dia akan mengajak bentuk-bentuk dosa yang lain. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa juga dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Ya, nah ini yang akan kita bahas Ibu ya di kitab ini. Ya. Oh Ustaz, ada dosa kecil ya? Nah, tapi kata para ulama, dosa besar, dosa kecil, jangan ini hanya untuk membedakan akibatnya dan cara penanggulangannya. Ya. Karena dosa besar itu tidak akan bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Ada pun dosa-dosa kecil Ibu, dia akan terhapus dengan sholat 5 waktu, sholat Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, sedekah. Ibu duduk di pengajian kayak gini, itu menghapuskan dosa. Malaikat memintakan ampun kan? Ketika kita duduk di pengajian Ibu, ada hadis Nabi seperti itu Bu. Nabi mengatakan Allah Ta'ala memiliki malaikat yang keliling dunia. Kalau dia mendapati ada orang yang berkumpul di masjid belajar agama, dia panggil malaikat lain. Ini yang kita cari. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Kalau dapati orang yang berkumpul belajar itu dia panggil. Saking redhonya malaikat kepada penuntut ilmu Ibu. Ini taman surga. Kenapa Ibu? Yang datang ke sini Ibu, subhanallah, orang-orang yang mau berbuat, mau kebaikan. Di samping kiri kanan Ibu ini orang yang mau baik Bu. Mereka semua ingin bertaubat, mereka ingin masuk surga semua. Sehingga hawanya enak Bu. Suasananya nyaman. Nabi mengatakan ini taman surga. Semua yang datang ke sini adalah, apalagi ini di rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka datang ke sini ingin mencari jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla dengan melalui pintu ilmu. Nah, makanya Ibu, malaikat lapor, kata Allah, di mana mereka? Ini. Kata Allah, aku ampuni semua dosa mereka yang ada di situ. Terus malaikat mengatakan, ya Rabb, ada yang cuma duduk-duduk. Artinya dia duduk di situ bukan semata-mata untuk ilmu, karena dia ingin berkumpul aja di situ. Kata Allah, aku ampuni juga karena tidak ada yang rugi orang yang berkumpul bersama mereka. Nah, saya dapat cerita Ibu, ada seorang syekh di Saudi, Syekh Utsaimin, sudah meninggal rahimahullah. Kebiasaan dia kalau ceramah, dia suka nanya orang, tadi apa? Apa yang kau tangkap dari sini? Tanya satu-satu. Apa tadi yang saya ceramahkan? Ya, itu supaya memastikan bahwa dia paham. Ada satu orang ditanya, bapak-bapak, tadi apa? Dia bilang, la adri ya syekh, saya nggak tahu ya syekh. Loh, terus ngapain kamu duduk di sini? Karena saya tahu hadis Nabi bahwa tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Syekh Utsaimin langsung nangis. Saya bilang, bukannya kita tadinya saya ingin memberi dia ilmu, justru saya mendapat ilmu dari dia. Tapi jangan dijadikan dalil Bu ya, setiap pengajian cuma duduk doang di luar, nggak apa-apa Ustaz. Dapat. Lalu bagaimana kalau yang itu saja diampuni Bu, bagaimana yang betul-betul datang bawa kitab, bawa pulpen ya? Menunggu ustadznya yang terlambat, mohon maaf ya Bu.
Saya ini orangnya nggak organize, jadi saya kalau nggak diingetin suka lupa. Untung rumahnya dekat ya. Tapi barakallahu fiik ibu-ibu. Maka ada dosa besar, ada dosa kecil, tapi ibu-ibu jangan lihat kecilnya. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la tanzur ila sigharil khatiyah, jangan kau lihat kecilnya itu dosa. Walakin unzur ila 'izami man asaita, tapi lihat siapa keagungan yang kau maksiati. Ya. Jangan lihat dosa kecil, tapi yang kita maksiati siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Justru dosa kecil itu yang bisa menjadikan, kata para ulama, ya, khallidz dzunuba saghiraha, tinggalkan dosa yang kecil. Ya, innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil kecil, Bu. Apalagi kalau orang berbuat dosa walaupun kecil, tapi dia merasa bangga dan dia merasa ujub dengan dosa itu, maka itu akan menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dosa kecil, dosa besar ini yang akan kita bahas ya, Bu ya. Apa itu dosa-dosa besar, Ibu? Banyak pengertian para ulama menyebutkan tentang dawabit, ya, atau kaidah atau standar untuk membedakan dosa besar, dosa kecil. Dan ada khilaf di antara mereka. Kita sebutkan beberapa standar atau ukuran kaidah dalam membedakan antara dosa besar, dosa kecil. Ingat, Bu ya, kalau dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Nah, masalahnya kalau kita nggak sempat taubat terus piye? Ini susah kalau begini. Kalau dosa kecil, ibu sholat, puasa, sedekah, ya, menuntut ilmu, insya Allah Allah Ta'ala ampuni. Ada seorang laki-laki habis memegang perempuan yang bukan mahram, mungkin dia mencium atau apa, datang, ya Rasulullah, tegakkan hukuman buat saya. Apa yang mau ditegakkan? Memegang perempuan, tidak ada hadnya. Kalau berzina iya dirajam. Dia minta dirajam, nggak ada. Ya. Akhirnya dia sholat asar bersama Nabi SAW. Setelah sholat asar datang lagi, ya Rasulullah, tegakkan hukuman buat saya. Kata Nabi, kau sudah sholat asar tadi sama kita? Iya. Maka Nabi mengatakan, Allah telah mengampuni dosamu dengan sholat asar tadi. Lalu Allah turunkan ayat, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tegakkanlah sholat itu dua-dua tepi siang dan permulaan malam, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Itu dosa kecil, Ibu. Di antara dosa kecil itu apa, Ibu? Ya, melihat aurat, melihat perempuan yang bukan mahramnya atau melihat laki-laki. Itu dosa kecil. Tapi dia akan hilang kalau kita sholat 5 waktu, seperti Nabi mengatakan, kalau seorang berwudu, dosa-dosa itu mengalir. Ya, nah itu dosa kecil. Ketika dia sholat, dosanya diletakkan di kepalanya. Ketika dia ruku hilang, gugur. Ketika dia sujud hilang. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar tetap tidak bisa. Ya, nah, dosa besar dia harus diiringi dengan taubatan nasuha, yang kemudian diiringi dengan apa? Amal-amal soleh yang mengiringinya sepanjang hari. Jadi bukan sekedar tobat, sholat tobat 2 rakaat habis itu dia nggak ngapa-ngapain. Dia harus menunjukkan amal-amal soleh sesudahnya. Di antara syarat taubat, rukun taubat 3 saja, menyesal, dia nyesal. Kemudian dia berhenti seketika. Kemudian dia bertekad tidak akan mengulanginya di masa akan datang. Inilah rukun taubat. Kapan tidak ada salah satu dari ini, maka taubatnya tidak sah. Nah, adapun kalau dia tidak sempat bertobat, ya, kalau dia mukmin, maka kita katakan di hari kiamat kita kembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bisa menghendaki, kalau dia menghendaki dia akan ampuni. Tapi kalau dia menghendaki, dia akan mengazabnya. Itu ya, jadi kalau dosa besar ini ya harus ada ampunan, taubat secara khusus. Ya. Ya. Makanya kita dapati Nabi SAW mengatakan sholat 5 waktu, antara sholat berikutnya itu akan
Ya, diampuni malam tukhsyal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Jadi syarat diampuninya dosa kecil adalah dosa besar tidak dilakukan. Ya. Apa kaidahnya Bu tadi Bu ya, dawabitnya? Ada perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan dosa besar adalah yang nas dalil yang menyebutkannya sebagai dosa besar. Ya kullu dzambin utlika alaihi binassin kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun aw 'azimun. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Dosa besar adalah dosa yang dimutlakkan oleh nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah atau ijma' sebagai dosa besar. Setiap yang disebutkan oleh Allah atau oleh Nabi SAW sebagai dosa besar, maka itu dosa besar. Ya, sebagaimana banyak hadisnya Bu ya, Nabi mengatakan ala adullukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kalian dosa-dosa besar? Nabi menyebutkan itu. Ada 7, terkadang menyebutkan 9. Ya, Nabi menyebutkan misalnya sihir, ya, makan riba, makan anak yatim dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, apa kaidah dosa besar? Kullu dzambin khatamahullahu binnar, semua dosa yang Allah ancam dengan neraka, au ghadabin atau dengan kemurkaan, au la'natin atau dengan laknat, au azabin atau diancam dengan azab. Ya, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ketika beliau menafsirkan surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kau menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Nah, ketika beliau mengartikan apa yang disebut al-kaba'ir, beliau mengatakan semua dosa yang diancam, ada ancamannya, seperti Nabi mengatakan Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Itu diancam ya, atau diazab, atau dimurkai itu, atau dilaknat. Ya, Allah melaknat. Nah, itu berarti ya dosa besar. Kemudian juga pengertian lain yang ketiga Bu ya, ada kaidah yang lain adalah ma rataba alaihi uqubah khassah, apa yang diancam dengan hukuman khusus. Ya, jadi bukan sekedar dilarang, namun ada ancaman hukuman secara khusus. Ya, misalnya Nabi mengatakan siapa yang melakukan ini bukan mukmin, laisal mukmin atau laisa minna, bukan golongan kami. Ya, ini dosa besar. Nah, sebalikannya dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Nabi, bukan golongan kami yang meratapi kematian. Ya. Di antara meratapi kematian adalah orang yang berkumpul-kumpul makan-makan di tempat kematian. Kemudian juga Ibu, dosa besar adalah yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi SAW. Ya. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, nufiyal iman, yang dinafikan keimanan, laisal iman, la yu'minu, kira-kira begitu. Atau waman bari'a minhu rasulullah, apa yang Nabi berlepas diri darinya. Kata Nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Manggasyana, siapa yang menipu, bukan golongan kami. Ya, ini dosa besar. Kemudian juga pengertian lain seperti Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, semua yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Apa itu dosa besar? Adalah yang ada hukuman had, hudud, ya. Laha amarat minha ijabul had, adanya had. Had itu hukuman di dunia dengan hukuman tertentu seperti dera, ya, apalagi dirajam atau dibunuh. Ya. Jadi awrataba alaihi iqabun fid dunya, yang diancam dengan hukuman di dunia.
Jadi itu ya Bu ya, kaidah-kaidahnya. Ya, kalau kita bisa kumpulkan semua ya itu yang mungkin. Ya. Dan semua dosa akan diampuni Bu, kecuali dengan amalan maksudnya, kecuali dosa besar. Ya. Dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat secara khusus. Ya. Nah ini. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit ya, sedikit Bapak Ibu sekalian. Sebelum dosa pertama nanti insyaallah mungkin kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bu, ini hanya pengantar dulu. Nah ibu-ibu, saya ingin sedikit membahas tentang dampak dosa ya. Dampak dosa. Nah, dampak atau maksiat itu ada dua Bu. Dampak pertama di dunia dan dampak yang kedua adalah di akhirat. Ya. Nah yang di dunia ini Bu juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama dampak terhadap pribadinya, pelakunya. Ya. Kemudian dampak terhadap masyarakat sekitarnya atau di negeri itu. Nah, ini. Nah, kemudian dampak di akhirat. Jadi dampak dosa itu masya Allah ya, luar biasa. Di akhirat yaitu pertama di alam barzakh. Ada azab kubur Bu ya. Nabi SAW menggambarkan ada orang berenang di sungai darah, ada yang dirobek mulutnya sampai ke lehernya. Nah itu semua gambaran hukuman atau azab di alam barzakh atau alam kubur. Nah, kemudian di akhirat, itu lebih ngeri lagi Bu ya. Ketika menunggu pengadilan sudah mulai ada azab. Ya, kemudian menunggu hisab atau ketika dihisab. Ini kata Nabi man husiba uzziba, siapa yang dihisab itu diazab. Ya, terus sampai melewati sirat. Ya, kita baru aman ketika sudah menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama mungkin di dunia Ibu ya. Ya, yang pertama kepada pribadi dulu deh. Dampak kepada pribadi Ibu. Ya, yang paling tinggi dampaknya adalah merusak hati Bu. Ya, merusak hati. Hati kita ini tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, tapi lebih mengagungkan makhluk. Ya, tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi merasa diawasi, tidak merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ibu-ibu hatinya tidak lagi merasakan kenikmatan, kelezatan ya, ibadah. Nabi SAW menyebutkan dosa itu, kata Nabi SAW, ya, idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba melakukan dosa dikasih titik hitam. Ya, titik hitam. Nah, kalau sudah hitam, inilah hati yang kata Nabi tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini dampaknya bahaya Bu. Jadi hati tidak bisa merasakan lagi Bu. Ibarat orang kehilangan penyedap rasa. Ketika makanan masuk dia nggak bisa bedain mana yang lezat, mana racun, mana enggak. Itulah pelaku dosa Ibu. Bayangkan Ibu, kalau kita makan kita nggak bisa merasakan manis, asin, asam, pahit, nggak bisa ngerasa itu. Itulah pelaku dosa Ibu. Bahkan bagi kita kadang-kadang pelaku dosa itu justru yang vitamin jadi pahit. Ya, seperti para perokok, dosa, racun tapi jadi enak itu. Demikian juga pelaku dosa. Semakin kelamnya hatinya sehingga perbuatan dosa terasa nikmat, perbuatan baik terasa buruk. Kita kalau sakit begitu Ibu, pengennya makan yang mie instan. Justru yang obat-obat itu nggak mau, yang vitamin-vitamin nggak mau, yang beles. Nah itulah. Ini dampak yang luar biasa Ibu ya, menghilangkan pengagungan hati kita ini nggak lagi mengenal Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu, ilmu itu nggak mau masuk, Bu. Ilmu ini sesuatu yang suci dan mulia karena datang dari Allah. Apa itu ilmu, Bu? Qala Allah wa qala Rasul. Nah, ilmu ini tidak akan, wadahnya ilmu di mana, Bu? Di hati. Pintunya hati adalah ini, penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi kalau hati kita buruk, Bu, hati banyak dosa, ilmu nggak mau menetap di situ. Makanya ibu, pelaku dosa mana mau ngaji? Apa ya? Artinya kalau nggak mau duduk lama-lama ngaji, karena gelisah. Ngapain ini? Orang kalau sudah terlalu asyik dengan dosa, maka ibu, ya ilmu itu nggak bisa masuk kecuali dia bertobat. Maka kita ini penuntut ilmu, ibu-ibu yang sering datang ke pengajian, ibu harus senantiasa melakukan pensucian diri, mensucikan hati kita. Banyak-banyak bertobat, istighfar kepada Allah SWT. Imam Syafi'i pernah suatu ketika merasakan hafalannya kok susah hafal. Maka dia datang kepada gurunya, Imam Al-Waqi'. Kata Imam Waqi', ini dosa. Ilmu yang datang dari Allah ini tidak akan bisa menetap di hati kalau banyak kotorannya. Nah, ini bahayanya dosa itu. Nah, makanya kita tidak bisa merasakan lezatnya sholat, lezatnya baca Quran. Ini dampak dosa itu. Ya, menjadikan hati kita juga keras, sulit menerima nasihat. Datang ke pengajian kapok, nggak mau lagi, ustadznya keras. Padahal yang kita bacakan cuma Al-Quran, hadis Nabi melarang ini, Allah Ta'ala melarang ini. Dia bilang, wah keras banget ceramahnya. Bukan ceramahnya keras, tapi hati ini tidak bisa masuk lagi nasihat-nasihat. Ilmu nggak bisa masuk, Bu. Ya, nah ini. Ya, jadi melemahkan hati. Hati nggak kuat. Ada seorang ulama mengatakan, saya pernah berbuat dosa, gara-gara itu saya terhalang dari sholat malam selama 40 malam. Sulit dia bangun malam. Kenapa? Bukan badannya yang lemah, bukan, hatinya lemah. Kita kalau baca WA, ibu, itu setengah jam nggak terasa, Bu. Hai. Tapi kalau baca Quran baru setengah menit saja kayaknya capek ya, Bu. Terasa nggak, Bu? Hati kita yang lemah. Kenapa? Dia dilemahkan oleh dosa dan maksiat. Mata kita, hati kita. Ibu, orang tua kita dulu, Bu, mohon maaf kalau saya bandingkan, dulu orang-orang tua dulu, Bu, baca Quran sampai berjam-jam tuh. Tapi sekarang kita ini, generasi sekarang, baca Quran, ya Allah. Baca Qurannya apalagi di HP, lagi baru jatuh setengah ayat, 2 ayat, tiba-tiba bunyi. Ada HP, ada WA masuk, dibawa lagi, masuk lagi. Ada notifikasi dari ini, baca lagi. Lebih lama itu daripada baca Qurannya. Sehingga apa, Bu? Lemah hati kita untuk taat. Kita umroh, pengennya kalau nggak berbintang 5 nggak mau. Makanya saya haji, Bu, bawa jamaah haji Furoda. Maktabnya paling dekat dengan Musdalifah. Mungkin dekat Pelontara. 5 kilo, Ibu, 4,5 kilo dari Pelontara. Aduh. Tapi kita kalau goes, Bu, 50 kilo bolak-balik, nggak terasa capeknya. Ke masjid sholat berjamaah, nggak pernah nyampe itu sandalnya di masjid, Bu. Tapi kalau ada goes, ada acara ini, apa segala macam, nyampe kemana-mana. Hati kita yang lemah kepada taat, ketaatan kepada Allah SWT. Kalau ada dangdutan koplo, ikut. Tapi kalau sholat berjamaah nggak pernah nyampe di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Makanya, Bu, pintu terminal pertama perjalanan menuju Allah adalah taubat. Illa man taba. Allah Ta'ala sebutkan, yang pertama adalah yang bertaubat. Wa amana wa amila sholihan, dan beramal salih. Pintunya apa? Taubat dulu, Bu. Terminal pertama perjalanan kita menuju Allah SWT adalah bertobat kepada Allah SWT. Membersihkan hati semuanya. Barulah, Ibu, Masya Allah, semua ketaatan itu akan terasa lezat dan nikmat. Dan kita semua kan bisa merasakan, ibu-ibu bisa ngaji begini kan, taubat dulu. Coba kalau masih ada yang suka dugem, mana mau pengajian gitu? Ibu kan taubat, kita taubat dulu ya Allah, terus kita Masya Allah menyesal. Kemudian barulah kita itu terasa nikmat datang ngaji, dengerin pengajian, nyatat pengajian, itu terasa lezat. Kenapa? Ya diantaranya kotoran-kotoran hati itu kita sudah
Ya, walaupun ya harus kena mati juga Bu, pertama habis ini dosa lagi. Maka ibu-ibu ini kaidah ya, kalau kita merasakan lemah untuk taat kepada Allah, ibu hati-hati. Bisa jadi karena ada virus yang melemahkan hati kita, dan virusnya adalah dosa. Baik ibu ya, kemudian juga ibu, dampak dosa juga adalah dampak kepada masyarakat Bu. Ternyata ibu-ibu subhanallah, dampak kepada orang lain. Ini saya sedikit ibu, sini ada beberapa kisah-kisah yang boleh kita lihat ibu. Ibu lihat bagaimana dampak dosa Nabi Adam misalnya. Nabi Adam ini ibu, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu Allah Ta'ala kemudian mengusap punggungnya, lalu kemudian keturunannya diperlihatkan. Lalu dia melihat ada satu keturunan yang bercahaya wajahnya. Kata Nabi Adam, siapa itu? Anakmu. Siapa? Daud. Berapa umurnya? 60 tahun. Berapa umurku? 1000 tahun. Lalu dia katakan, kasih umurku sebagian ke dia. Dikasihlah 40 tahun. Sehingga umurnya Nabi Adam dikurangi 40 tahun, jadi 960 tahun. Ketika waktunya sudah tiba, ajalnya sudah harus dijemput, dia ngeyel. Duh, kan saya 1000 tahun. Kamu pernah ngasih kepada anakmu. Kapan? Nah itu. Maka Nabi mengatakan, fajahada Adamu, fajahadat dzurriyyatu. Adam ngeyel, anak cucunya juga suka ngeyel. Ya kita ini dilarang ini, disuruh ini, banyak alasannya. Pakai jilbab ntar aja lama. Suruh inilah, banyak macam-macam ya ngeyel. Wa khati'a Adam fa khati'at dzurriyyatu. Maka Adam berbuat dosa, maka kita pun juga suka berbuat dosa. Bu, ternyata dampaknya juga bukan ke kita. Anak-anak keturunan kita juga bisa merasakan dampak dosa kita kalau kita nggak bertaubat. Bu, Hawa, apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Muslim. Ya, kata Nabi SAW, laula Hawa lam takun untha zawjaha dahr. Kalaulah bukan karena kesalahannya Hawa, nggak ada istri yang nggak taat sama suaminya. Apa kesalahannya Hawa, Bu? Dia menghasut Adam. Ya, bukannya mengingatkan Adam, wahai suamiku, kan kita dilarang, jangan mas, sabar, ingat ya, bukankah Allah telah melarang kita? Tapi justru Hawa, nggak apa-apa kali inilah, embat aja lah gitu loh. Dulu istri-istri para salaf, Bu, sebelum suaminya berangkat kerja, wahai suamiku, kami bisa bersabar di dunia ini dengan lapar, tapi demi Allah kita gak bisa sabar di akhirat dengan azab jika kau bawa harta yang haram ke rumah. Jangan justru istri ibu menghasut suami. Mas, kamu gimana sih mas? Tetangga sama-sama golongan di kantor, apa kayak bisa diempat di kantor? Masa kita gini ibu? Biasanya justru istri nih yang suka ngompor-ngomporin suami. Gara-gara ini ibu, Hawa, kata Nabi SAW, banyak istri yang sekarang tidak taat sama suaminya. Hadisnya sahih. Ibu, dampak dosa ibu. Sama dengan zina ibu, kata Nabi, saya lupa ini matan hadisnya, tapi insya Allah hadisnya sahih. Zina itu, ya, siapa yang berzina maka ini al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Maka dia berarti telah menyiapkan anak keturunan juga dizinahi orang. Jadi ibu, Nabi Hawa ini bukan mengkhianati Adam dengan berselingkuh, ya bukan, tapi dia maksudnya mengkhianati amanah
Itu yang maksudnya. Sama seperti ketika Allah Ta'ala mengatakan istrinya Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut, bukan berarti istri Nabi Lut berzina atau berselingkuh, karena tidak ada istri Nabi yang berzina. Maknanya dia mengkhianati ajaran suaminya. Oh ya, ada. Tanya jawab ya Bu ya? Ya. Oh ya Allah, kok banyak banget. Ya. Ibu, sedikit lagi ya Bu ya. Bu, masih hidup? Ya. Maka ibu-ibu, jangan sampai Bu, anak keturunan kita bertobatlah Bu dari dosa Bu. Anak-anak kita akan terdampak dari dosa-dosa kita kalau kita tidak bertobat. Itu dampak dosa. Ibu, Bani Israel itu Bu, ibu tahu nggak siapa nenek moyangnya Bani Israel? Anaknya Yakub yang 12 itu. Di antaranya Yusuf dan Bunyamin. Apa yang 12 orang yang pernah lakukan Bu? Dosa apa? Yang pertama, dosa hasad. Mereka hasad dengan Yusuf sampai mereka bilang kita bunuh Yusuf. Apa yang terjadi Bu? Anak keturunan Bani Israel terkenal dengan sifat hasadnya. Kata ulama, siapa yang hasad menyerupai Yahudi. Yahudi itu Bu, hasadnya gede banget. Allah Ta'ala mensifati hasad dan min anfusihim. Kenapa mereka nggak mau beriman kepada Muhammad? Karena hasad. Iri nih, dengki nih, hasad nih, sifat hasad. Karena dulu nenek moyang mereka yaitu hasad kepada Yusuf saudaranya. Kemudian juga Ibu, di antara Bani Israel itu juga Ibu, saya lupa hadisnya ini, ada hadisnya tentang Bani Israel ini. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena Bani Israel, kalian tidak basi makanannya. Apa kesalahannya Bani Israel itu? Dulu ketika mereka dihukum di padang Tih, tersesat selama 40 tahun, mereka didatangkan oleh Allah makanan dari Bani Israel. Dan ini dia hadisnya. Yeah. Nah, jadi dulu makanan itu nggak berubah Bu. Dulu makanan itu nggak basi Bu, nggak berubah. Ibu kalau masak ya segitu-gitunya. Nah, kemudian Bani Israel keras kepala. Ya, ketika diperintahkan jangan makan karena tidak basi, tapi mereka mengumpulkan makanan itu, serakah Bu, serakah tuh mereka tuh. Ya, sehingga apa yang terjadi Bu? Makanannya mereka jadi basi. Ini dia hadisnya Bu. Hadis ya, Sahih Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Laula banu Israil lam yakhbath ta'am wa lam yakhnaz lahm." Kalaulah bukan kesalahan Bani Israel dulu yang serakah, maka makanan kita nggak basi dan juga daging-dagingan juga nggak basi dan busuk. Bu, pengaruh Bu, dosa pengaruh kepada benda mati ternyata Bu. Ibu pernah tahu nggak, Hajar Aswad itu tadinya bukan aswad tapi apa Bu? Putih. Gara-gara apa jadi hitam Bu? Dosa. Iki loh Bu. Kata Nabi SAW, lau apa? Sawadatku khataaya bani Adam. Dia menjadi hitam karena dosa anak cucunya dan ya kita ini membuat dia hitam. Maka Ibu lihat Bu, berkahnya makanan hilang juga. Bu, mungkin sekarang di antara bentuk dosa Bu menyebabkan berkah makanan Bu. Ada orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kok makan gak kenyang-kenyang. Kata Nabi, bisa jadi kalian makan sendiri-sendiri. Iya. Maka Nabi mengatakan berjamaahlah kalau makan, Allah akan berkahi. Itu kita sekarang begitu Bu, makan enak-enak tapi kok kayaknya gimana ya? Karena kita sekarang menghilangkan suatu sunnah Nabi, yaitu makan berjamaah. Makan yang banyak, kata Nabi, makanan yang banyak tangan di atasnya. Hilang ini Bu. Apalagi Bu sekarang, hilang keberkahan waktu sekarang. Orang sekarang Bu, waktu itu cepat banget berlalu. Gak terasa udah Selasa lagi Bu. Gak terasa udah hari Ahad aja Bu. Gak terasa sudah Lebaran, Ramadan. Gak terasa, waktu cepat bergulir. Gak kayak dulu Bu. Karena dosa sudah banyak merajalela di negeri kita.
Sehingga Allah cabut hilangnya berkahnya waktu itu. Berkahnya berjamaah. Dulu kita ngumpul reuni kayaknya, kalau ada acara keluarga kayaknya Masya Allah, ya terasa. Sekarang orang datang sibuk dengan HP-nya. Habis itu pulang nggak ada gregetnya. Pertemuan kayak nggak ada masuk. Coba dulu kita masih ingat dulu Bu, kalau kita pulang kampung ketemu ini terasa. Ini termasuk bentuk hukuman terhadap dosa. Allah hilangkan banyak keberkahan makanan, minuman. Dulu Ibu, kalau banyak di waktu masih kecil kita banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan bisa kita ambil, bisa ini enak-enak. Sekarang terasa semua tumbuh-tumbuhan, semua buah-buahan sekarang diimpor. Rasanya ini, rasanya beda sama yang dulu. Allah hilangkan keberkahan karena dosa itu. Ya, saya kira itu Ibu ya. Banyak lagi semua di sini contoh-contoh, cuman Ibu. Oh juga Ibu, ada satu lagi nih Bu, saya sebutkan. Dulu Nabi SAW diberitakan oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar. Ini hadisnya Ibu. Ya, hadis Sahih Muslim, kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas innaha kanat ya uyinat li Lailatul Qadar. Aku diberitahu tentang kapan Lailatul Qadar. Wa inni dan aku kharajtu li ukhbirakum. Aku keluar ingin memberitahu kalian kapan Lailatul Qadar. Tapi faja'a rajulan yahtaqqa. Datang dua orang laki-laki bertengkar di depan saya. Ya. Fanasituha, lalu aku dibuat lupa. Ibu, gara-gara dosa hilang banyak kebaikan itu apa? Dihilangkan kapan Lailatul Qadar itu dari kita. Makanya Ibu, subhanallah Ibu, ini dosa bertengkar, ya, dosa berselisih, dosa melemahkan kita. Di antaranya Ibu, coba apa yang menyebabkan Nabi dilupakan tentang Lailatul Qadar? Coba kalau kita tidak ada yang bertengkar itu, coba seandainya ya, Nabi akan beritahu Lailatul Qadar malam kesekian, sehingga tiap tahun kita menunggu malam itu. Tapi sekarang kita nggak tahu, sehingga banyak orang ya lihat tersembunyi, hilang kebaikan yang besar gara-gara apa? Dosa bertengkar, suka berselisih. Kemudian juga Ibu, diantaranya Ibu ada dosa yang saya sebutkan di sini. Nabi banyak ya, ada 5 di sini dosanya. Tapi saya sebutkan diantaranya Ibu, apabila kata Nabi SAW perzinahan merajalela di suatu negeri, hatta yublinu, sampai perzinahan itu terang-terang. Ya sekarang ini. Illa fasyabihim ta'un, kecuali kata Nabi akan merebak ya, mewabah di tengah-tengah mereka penyakit menular yang belum pernah ada sebelumnya. Bu, penyakit akibat penyimpangan seks bebas apa sekarang? Setelah diteliti Bu, saya tidak tahu, mohon saya dikoreksi ya, saya baca penyakit akibat seks ini Bu, kayak seperti sifilis, AIDS, sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Gak ada obatnya. Berbeda dengan penyakit lain. Dengan mudah 2 tahun 3 tahun penelitian ada obatnya, ada vaksinnya lah begitu. Ini gak ada AIDS. Dan yang luar biasa Ibu, penyakit ini tidak menular melalui perantara, ini gak ada, kecuali dengan perbuatan seks. Ini berarti ini ayat Allah, ini hadis Nabi SAW. Kalau orang sudah mulai terang-terangan melakukan perzinahan, perselingkuhan dibuat sudah terang-terangan, maka Nabi mengatakan akan ada penyakit menular yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak bisa dihentikan penyakit ini. Dan yang luar biasa Bu, dia tidak menular melalui kucing, melalui kambing, ya, tapi menular melalui hubungan seks. Berarti ini tentara Allah. Ini hukuman, ini azab. Coba kemarin corona, 2 tahun setelah itu ada vaksin. Tapi ini penyakit AIDS sudah ada, cuman bisa menghentikan dampaknya saja. Tapi virusnya sendiri nggak ada. Ini menunjukkan azab bagi para pezina yang sudah mulai terang-terangan menampakkan perzinahan mereka. Ini semua apa? Dampak dosa. Nah ibu-ibu, saya akhiri Ibu, kalau kita selalu memikirkan dan merenungkan tentang dampak ini sebelum berbuat dosa, maka ini cara terbaik agar kita terhindar dari dosa. Jadi sebelum kita melakukannya, pikirkan bahwa dampaknya bukan hanya di akhirat Bu, di dunia pun
Allah Ta'ala bisa menyegerakan. Kalau tidak di dunia, maka ingat Allah Ta'ala akan mengazab kita di akhirat nanti. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bukunya ya Bu. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sering sholat subuhnya kesiangan? Dosa. Ya. Ibu, amalan terbaik itu sholat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Sebaik-baik ibu meninggalkan sholat berbeda dengan dosa yang lain. Saya harus katakan, berzina, minum khamar, mencuri, itu tidak ada ulama yang mengatakan kafir pelakunya. Semua sepakat, dia kecuali Khawarij ya. Semua sepakat Ahlus Sunnah mengatakan dia tetap mukmin tapi dia pendosa. Tapi kalau meninggalkan sholat tidak sepakat ulama. Nah, di antara bentuk meninggalkan sholat adalah sholat di luar waktunya. Itu meninggal fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka? Yang menyia-nyiakan waktunya. Ya. Kecuali ibu, dikecualikan kata Nabi, man nasiya an salatihi aw nama. Siapa yang lupa atau tertidur, ini dimaafkan. Tapi kalau tiap hari, ya ini sih modus. Maka ibu hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu. Salat ini ibadah terbaik, tiangnya agama. Dulu semua nabi-nabi salat, semua kaum-kaum sebelum kita salat, orang Nasrani salat, orang Yahudi salat. Tapi mereka meninggalkan sholat, maka agamanya runtuh. Ya, maka hendaknya bertakwa, hendaknya dia betul-betul menguatkan tekad. Ya, kalau keseringan ini bentuk menyia-nyiakan. Kata Allah, "Fakhalaqa min ba'din khalqun adha'us shalah, wattaba'u syahwat, fasawfa yalqawna ghayya." Akan datang generasi yang menyia-nyiakan sholat. Di antaranya apa? Menyepelekan. Banyak orang bu, maaf. Kalau masalah sholat gampang, kalau lagi belanja di Tamrin City, mudah baginya meninggalkan sholat asar, gampang, capek. Ibu, dosanya sebagian ulama katakan kafir. Saya ingatkan Bu ya, sebagian ulama seperti para sahabat, mayoritas sahabat mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Tapi kita menganggap biasa. Enggak sholat dianggap Ya, maka ibu hendaknya dia betul-betul ya, terutama sholat subuh Bu. Ya, Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh dan sholat asar dia masuk surga. Ini menunjukkan ibadah yang sangat agung. Ustaz, adakah pengampunan bagi orang yang melakukan dosa dari syahwat? Contohnya, iya ibu, semua dosa di Allah. Kata Allah Subhanahu, Innallaha la yaghfiru dzunuba. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Semua dosa berulang diampuni selama waktunya masih diterima, Bu. Dan taubatnya betul-betul taubat nasuha. Ya. Tidak diterima kalau sudah terlambat, ketika tenggorokan sudah, nyawa sudah di tenggorokan. Ya. Semua masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu kalau dia syaratnya bertobat ada 5, ikhlas. Kemudian bertobat di waktu yang masih diterima, kemudian menyesali, kemudian berhenti, kemudian ibu bertekad. Ya, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kalau ada seorang hamba berbuat dosa, lalu dia bertobat, maka aku ampuni dosanya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu, alima annahu lahu rabban ya'khudhu bidzambi wa yaghfiru. Dia tahu bahwasanya Allah yang mengampuni dosa dan yang menghukum dosa. Kemudian dia dikuasai lagi syahwatnya, dia berbuat dosa lagi, kemudian dia mengambil ampun lagi. Syaratnya dia bertobat dengan sepenuhnya. Maka Nabi Allah katakan silakan berbuat semua. Maknanya bukan berarti dia berulang. Maknanya kalau seorang terus berbuat dosa, lalu kemudian dia selalu mengiringi dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Iblis bersumpah, Ya Rabb, demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan anak Adam selama nyawa mereka dalam badannya. Kata Allah Azza wa Jalla, demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jangan lupa, jangan khawatir, ya. Kemudian ada satu ayat
di dalam surah Az-Zumar yang kata para ulama ini ayat yang paling memberi harapan kepada kita semua pembuat dosa. Apa kata Allah Ibu dalam Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Di sini Allah taala menegaskan lima hal yang kata ulama siapa yang merenungkan 5 hal ini maka tidak ada kecuali dia akan berharap diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wahai hambaku, disebut hambaku, coba. Yang apa? Yang mana yang disebut hambaku? Yang berlebih-lebihan dari dosanya. Kemudian apalagi? Jangan kau putus asa dari ampunanku. Jangan putus asa dari rahmat dan ampun Allah. Kemudian apa? Kata Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kemudian terakhir Allah Ta'ala tutup dengan kalimat, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata para ulama, ini ayat yang paling memberi harapan kepada setiap pendosa. Ustaz, bagaimana cara mengampuni dosa seseorang tapi orangnya sudah meninggal dulu? Ibu berbuat baik kepadanya dengan cara ya mungkin mendoakannya, memintakan ampun kepadanya. Ini bahayanya berdosa kepada makhluk. Kalau orangnya sudah tidak ada, gimana kita meminta maaf? Kata para ulama ada 2 mazhabku, ada 2 pendapat. Yang pertama sudah tidak mungkin lagi. Caranya tinggal 1. Kata pendapat pertama ini, kau berbuat baik sebanyak-banyaknya, nanti di hari kiamat kau kasih dia akan diberikan ke dia. Ngeri kalau ini terjadi. Yang kedua, masih bisa di dunia, Ibu. Caranya bagaimana? Bersedekah atas nama dia, mendoakan dia. Kalau bentuknya harta itu disedekahkan. Lalu kita niatkan sedekah untuk dia. Paham maksudnya, Bu ya? Kita punya utang di orang yang udah meninggal, mau bayar gimana? Ahli warisnya nggak ada. Maka kita minta ampun kepada Allah, lalu kemudian kita berbuat baik atas nama dia. Ya, itu masih bisa. Itu bahayanya, Bu, kalau kezaliman kepada makhluk. Ustaz, anak seorang janda, anak 1, anak-anak akhwat, anak-anak tidak satu rumah dengan saya. Kata Allah, anak belum berhijab. Bagaimana Ustaz agar anak bisa menerima nasihat anak untuk bisa mengenakan hijab? Bagaimana cara menyampaikan? Ibu, kewajiban kita menyampaikan. Kita wajib menyampaikan dakwah. Adapun hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangankan ibu, pamannya Nabi saja nggak dapat hidayah. Jangan putus asa, Bu. Hendaknya tetap bertekad. Apalagi orang tua, Bu. Kita ini orang tua, Bu. Wajib mendidik anak. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Maka tugas ibu terus jangan berhenti untuk pertama mendoakannya. Kemudian yang kedua, memberi nasihat dengan cara yang sebaik. Kasih buku, ya, ajak beri kebaikan dulu, ya, beri kebaikan, lembutkan hatinya. Ya, cari sampaikan kelebihan dan manfaat berhijab dan apa dampaknya. Ya, kita sampaikan, ya, kewajiban kita menyampaikan. Adapun hijab, adapun hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa itu. Terus-menerus menyampaikan, apalagi anak ini adalah kewajiban seorang orang tua. Bahkan di hari kiamat katanya, kewajiban orang tua yang paling dahulu ditanya sebelum anak. Halo, ya, ini Bu ya. Jadi di hari kiamat nanti orang tua yang paling ditanya, haknya anak yang paling duluan diminta sebelum haknya orang tua. Ustaz, bagaimana menanamkan tauhid kepada anak yang telah terlanjur kita mendidik agama dengan cara yang salah, yaitu mengajarkan baca Al-Quran, sholat, tapi tidak tertanam akidah? Ibu, menanamkan akidah mudah. Kenapa? Setiap manusia tertanam di dalamnya tauhid fitrah. Ya, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam fitrah. Makna fitrah adalah tauhid. Dia anak siap untuk menerima tauhid. Fitrah anak itu mengisahkan Allah. Justru yang susah itu menanamkan Allah ada 3, Allah ada 2, Tuhan ada banyak. Itu susah. Meyakinkan anak, mengajarkan tauhid mudah. Kenapa? Mereka sudah ditanamkan sejak dia dalam alam ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Semua ruh sebelum ditiupkan ruhnya semuanya bersaksi bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kecuali kalau anak kita sudah banyak terkena syubhat, ya,
lingkungan, pengaruh lingkungan mengatakan begini-begini, ya susah. Makanya cara terbaik mendidik anak itu sejak kecil tauhid. Mudah bagian ibu, nggak usah repot-repot mengajarkan teori adanya Allah. Enggak bu, nggak mudah, nggak susah. Anak-anak itu mudah mengenal Allah ada di atas, Allah itu pencipta kita, mudah mereka menerimanya. Ya. Nah, jadi ajarkan saja apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Ajarkan qul huwallahu ahad, ajarkan tauhid dengan dalil-dalilnya, ya. Cara menanamkan itu bu, dengan pertama dengan dalil fitrahnya, kemudian akal, bagaimana melihat pengaruh adanya Allah seperti ciptaannya, makhluknya yang hebat ini, yang indah ini, itu semua akan ya sampai kepada ajaran tauhid. Terutama menanamkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha melihat dan Maha mengawasi kita. Itu penting banget, ya. Ustaz, jika sudah melakukan dosa besar kemudian telah bertobat, apakah dosa tersebut akan diperhitungkan di akhirat nanti atau sudah terbebas? Nah, kata Nabi la at-taibu kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat sebagaimana seperti tidak ada dosa. Ya, kata Allah, nukaffir, kami akan hapuskan. Bahkan ibu, masya Allah, ini sebuah ada tafsirnya yang menakjubkan. Seperti Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasan. Orang yang bertobat bukan hanya diampuni dosanya, kata Allah, Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Di antara tafsiran ulama, dan saya menurut ini menakjubkan, bahwasanya seluruh dosa-dosanya bukan hanya dihapuskan, bu, dijadikan sebagai kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan. Subhanallah. Ini taubat. Ini di antara rahmat karunia Allah yang luas. Jika ibu bertobat, maka dosa-dosa dijadikan pemberat timbangan kebaikan, dirubah menjadi amalan kebaikan. Dan ini banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ustaz, referensinya dosanya penulisnya Imam Az-Zahabi. Penerbitnya saya lupa, banyak penerbit kalau nggak salah Darul Haq, ya. Darul Haq kalau nggak salah. Banyak namanya kitabnya dosa-dosa besar dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Terutama ibu-ibu paling banyak masuk neraka siapa bu? Ya, makanya penting ibu-ibu mengenal dosa-dosa. Terutama dosa-dosa besar, banyak dosa-dosa besar yang dianggap biasa hari ini, ya seperti riba. Waduh, dianggap orang bu, kalau masuk ke rumahnya semua cicilan, sofanya cicilan, jamnya cicilan, semua. Apalagi rumahnya, apalagi motornya, semua cicilan. Orang anggap biasa ini dosa riba, ya, dan lain-lain sebagainya. Saya kira cukup ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.